Sebelumnya, setelah Hansen mendapatkan buah persik, Hansen pun meninggalkan hutan persik dan kembali ke tempatnya, tepatnya ke kapal kristalnya. Setelah berada di dalam kapal kristal dengan selamat, Hansen mengeluarkan buah persik dan aroma yang begitu nikmat tercium kemana-mana. Cahaya suci membelai buah persik. Aroma yang nikmat dan menyenangkan tidak bisa ditahan oleh Hansen dan rubah perak imut. Rubah perak imut membuka rahangnya dan melompat ke buah persik mencoba menelannya dengan utuh. Tapi Hansen sangat siap untuk ini, jadi dia memerintahkan Angel cantiknya untuk memegang rubah perak imut. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, rubah perak tidak akan mendapatkan buah persik. Haha, maaf rubah perak, tapi buah persik ini milikku. Kenapa kamu tidak makan permen atau semacamnya? Ujar Hansen sambil mengeluarkan pil penciptaan Geno untuk memberi makan rubah perak imut. Rubah perak imut suka makan pil penciptaan Geno setiap hari, tetapi sekarang ia bahkan tidak melihatnya. Yang diinginkan rubah perak hanyalah buah persik yang indah itu. Lalu Hansen mengeluarkan jarum suntik medis. Dia berencana untuk mengekstraknya, mengambil nutrisinya. Meskipun hanya mencium bunga persik telah membantunya dalam perbaikan sutra Dongsuan, bunga adalah bunga dan buah adalah buah. Mereka berbeda, hanya karena bunga itu baik untuknya, bukan berarti buahnya juga baik untuknya. Namun yang penting mengambil hal-hal baik dalam jumlah sedang. Jika itu baik untuknya, dia tidak ingin menyia-nyiakan semuanya sekaligus. Tidak ingin mengirim buah persik ini untuk diteliti, dia memilih untuk mengujinya sendiri. Tetapi ketika Hansen menekan jarum ke buah persik, ada perlawanan, mendorong keras dan jarumnya patah dan kulitnya tetap utuh. Hansen pun dibuat membeku. Kemudian dia mengeluarkan bulu gagak. Dia mencoba menggunakan bulu itu untuk memotong, tetapi itu juga tidak berhasil. Buah persik tidak bisa dipotong. Didorong keputusasaan, Hansen juga mencoba memukul buah persik dengan tombak membaranya. Tetapi tidak peduli apa yang dia coba, buah persik itu tidak akan pecah. Hansen sangat berkeringat. Apa-apaan ini? Apakah buah persik ini tidak dimaksudkan untuk dimakan oleh manusia? Tapi untuk sesuatu yang sekuat ini, aku juga tidak begitu yakin Super God bisa memakan dan mencernanya, ujar Hansen bergumam. Hansen mengambil buah persik dan mencoba menggigitnya dengan mulutnya. Tetapi ketika dia menggigitnya, sari buah persik yang manis menyembur ke seluruh mulutnya seperti pintu air yang terbuka. Hansen merasa aneh bahwa tidak peduli apa yang dia coba, tidak ada yang bisa mematahkannya. Hanya dengan tujuan memakannya itu malah bisa. Tapi sebelum Hansen bisa selesai menghela napas, aroma yang menyenangkan meresap. Anggota tubuhnya menghangat dan darahnya hampir terasa lebih hidup. Sensasi yang menyenangkan membanjiri seluruh tubuhnya. Hansen dengan cepat menenangkan dirinya dan mulai berlatih sutra Dongsuan. Membiarkan aroma yang menyenangkan memformulasi dan mengendap di dalam selnya untuk memperkuat kebugarannya. Dalam waktu singkat, hanya inti yang tersisa di tangan Hansen. Intinya bersih dan bersinar seperti perhiasan yang mempesona. Energi buah persik lebih efektif daripada yang diperkirakan Hansen. Tapi itu adalah energi yang sangat tenang. Itu mengikuti panduan sutra Dongsuan dan perlahan menyatu dengan anggota tubuhnya, tanpa membahayakan tubuhnya juga. Hati Hansen lebih tenang saat dia fokus pada latihan sutra Dongsuan. Semakin banyak aroma menyenangkan yang disempurnakan di dalam dirinya, bau menyegarkan yang berasal dari tubuh Hansen semakin kuat dan menyebar ke seluruh ruangan. Zero, rubah perak imut, Angel dan Putri Duyung sangat menikmati aroma dan kesenangan ini. Setelah selesai dengan latihannya, Hansen sekarang dapat menyaksikan aliran energi rubah perak imut dari jarak yang cukup jauh. Dengan kekuatan transparan yang menyebar, Hansen bisa merasakan setiap elemen kehidupan. Kekuatan itu telah menjadi bagian dari tubuh Hansen.
Ini luar biasa, ujar Hansen. Di masa depan, ketika dia bertarung dengan Beast Super God atau manusia, yang harus dia lakukan hanyalah membuka kunci gen ini untuk mempelajari aliran energi lawannya dengan mudah. Dia benar-benar bisa mempelajari aliran mereka selama pertarungan. Dia tidak perlu menunggu lawannya menyerap baunya yang menyenangkan. Hansen telah terbiasa menjadi lebih kuat dan mendapatkan kemampuan baru. Lalu jantung Hansen melonjak setelah mensimulasikan aliran energi rubah perak. Kilatan petir perak memancar di sekujur tubuhnya. Hansen mengepalkan tinjunya dan kilatan petir meledak dari tangannya. Tapi inilah yang diharapkan Hansen, kebugaran manusia terbatas di Suaka Dewa kedua. Bahkan jika seseorang membuka kunci gen pertama mereka, itu tidak benar-benar terbuka secara keseluruhan. Manusia tidak bisa menguasai dan menggunakan kekuatan seperti yang dilakukan Beast Super God. Untuk melepaskan kekuatan luar biasa seperti itu, dia harus menunggu sampai dia menjadi makhluk surgawi. Lalu Hansen mencoba mensimulasikan aliran gajah tulang putih, lalu mengambil esensi kehidupan Geno gajah tulang putih. Di bawah aliran energi yang kuat dari tulang gajah, esensi kehidupan Geno bergetar di tangannya. Tiba-tiba terbang keluar dari genggamannya dan bersimulasi dengan tubuhnya. Esensinya meleleh ke dalam tubuhnya dan dia bahkan tidak perlu memakannya. Esensi kehidupan Geno begitu saja masuk menyatu dengan dirinya. Esensi kehidupan Geno gajah tulang putih telah diserap. Anda telah mendapatkan 1 poin Geno Super God. Suara yang familiar terdengar di kepalanya. Hansen mengeluarkan air mata kebahagiaan. Setelah kerja kerasnya, dia akhirnya menemukan cara menyerap esensi kehidupan Geno. Akhirnya aku bisa melanjutkan evolusi dan kenaikanku, ucap Hansen. Dia berharap dia bisa meneriakkannya ke langit. Di masa lalu, Hansen bekerja sekeras yang dia lakukan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Dia menjadi semakin kuat untuk mengungkap kebenaran di balik kecelakaan ayahnya. Hansen bersenang-senang dengan ini, tetapi dia kemudian ingat bahwa buah labu itu juga memiliki aliran energinya sendiri. Dia bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika dia mensimulasikannya. Setelah itu Hansen pun mencobanya, jantungnya pun melonjak dan energi Sutra Dongsuan mulai berubah. Itu mengikuti aliran energi labu. Tiba-tiba kekuatan aneh mulai berkembang di dalam dirinya. Tubuh Hansen menjadi magnet, segala sesuatu di dalam ruangan menjadi magnet bagi Hansen dan semuanya terbang ke arahnya. Hansen benar-benar terkejut. Dengan tergesa-gesa dia mengakhiri simulasi aliran energi labu. Ketika Hansen memotong aliran energi, semua benda-benda yang mengarah ke Hansen berjatuhan. Sepertinya Hansen telah mengaktifkan beberapa mode magnet di dalam dirinya. Dia pun cukup bingung. Apa-apaan aliran energi ini? Apa aku baru saja berubah menjadi magnet yang bisa menarik segalanya ke arahku? Apa tujuan yang mungkin bisa dilakukan oleh sesuatu seperti itu? Ujar Hansen. Hansen tidak mengerti dan tidak yakin harus berpikir apa. Tapi itu baik-baik saja. Hansen tidak membutuhkan aliran energi ini. Saat ini dia telah menyelesaikan tingkat pertama Sutra Dongsuan. Dan sekarang dia dapat menggunakannya untuk mempelajari energi Beast Super God generasi kedua secara diam-diam. Setiap Qigong seperti kunci yang berbeda, di mana kunci yang berbeda dapat membuka peti yang berbeda-beda. Dan setiap peti berisi harta yang berbeda. Kekuatan yang diperoleh dari membuka kunci gen pertama Jet Skin sangat berbeda dari kekuatan yang diperoleh dengan membuka kunci gen pertama Sutra Dongsuan. Kemampuan selalu memiliki pro dan kontra, sangat mirip dengan perbedaan antara api dan air. Mereka tidak lebih kuat atau lebih lemah dari satu sama lain. Mereka hanya berbeda. Tetapi ketika Hansen membuka kunci gen Sutra Dongsuan, rasanya lebih kuat dari Jet Skin. Tubuhnya yang sebenarnya terasa lebih kuat. Aura Sutra Dongsuan dan indera ketujuh Jet Skin adalah kemampuan yang berbeda, tetapi mereka agak mirip pada saat yang sama. Tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Hanya saja persepsinya tentang sifat aura Dongsuan lebih penting baginya. Hansen juga saat ini belum bisa menyerap esensi kehidupan Geno generasi pertama. Jadi mungkin dia lebih baik menjualnya ke paksi yang lebih besar dan mendapatkan uang. Kemudian Hansen mendengar suara datang dari suatu tempat di dalam kapal kristal. Pengumuman arena pertempuran Suaka Dewa kedua telah dibuka.
Bergabunglah dengan medan pertempuran, karena pertempuran suci akan dimulai dalam 33 hari. Mendengar pengumuman itu, raut wajah Hansen berubah sangat serius. Pertempuran suci di tempat Suaka Dewa kedua berbeda dari pertempuran suci di tempat Suaka Dewa pertama. Karena selain manusia, roh juga bisa ambil bagian dalam pertempuran. Itu bukan murni manusia versus manusia. Tapi terlebih lagi, ini bukan acara tahunan seperti di Suaka Dewa pertama. Pertempuran suci hanya terjadi setiap 10 tahun di tempat Suaka Dewa kedua. Di masa lalu tidak ada manusia yang mampu memenangkan dan mencapai gelar anak dewa. 9 anak dewa sebelumnya dimenangkan oleh roh. Mereka tidak pernah gagal sekalipun. Setelah itu, Hansen menghampiri rubah perak imutnya. Rubah perak menatap Hansen dengan marah, kemudian dengan cepat berputar dan mengabaikan Hansen. Sepertinya masih dalam suasana hati yang buruk, karena Hansen menyimpan seluruh buah persik untuk dirinya sendiri. Anak baik, aku memang mau makan buah persik. Tapi aku masih punya intinya. Lihat apakah kamu bisa memakannya, ujar Hansen sambil menempatkan inti buah persik yang seperti permata di belakang rubah perak. Kemudian rubah perak imut memakannya dengan riang gembira. Kamu benar-benar bisa makan itu, ujar Hansen. Yang dia lakukan hanyalah mencoba menghibur rubah perak imut. Dia tidak pernah berharap ada sesuatu yang bisa dimakan dalam inti buah persik. Setelah memakannya, rubah perak imut menguap dan langsung tertidur dengan lelapnya. Apa? Kamu makan inti persikku dan kemudian pergi tidur? Beri aku reaksi atau sesuatu, gumam Hansen kepada rubah perak imutnya. Rubah perak memakan begitu banyak hal yang baik dan berharga setiap hari. Namun terlepas dari itu terus tumbuh sangat lambat. Jika rubah perak bisa tumbuh lebih cepat, dia akan memiliki 2 kekuatan kelas Super God untuk bertarung di sisinya. Melawan bis Super God generasi kedua akan lebih mudah jika memang demikian. Bagaimanapun, generasi kedua sepertinya selalu memiliki bis Super God lain di belakangnya. Dengan bantuan angelnya, kemungkinan membunuh seseorang masih tidak menguntungkan mereka. Pencarian bis Super God generasi kedua tidak bisa terburu-buru. Jadi Hansen sendiri tidak terburu-buru. Apa yang dia inginkan saat ini adalah mempelajari manfaat apa yang mungkin dia terima dari keluarga Ji dan Qin. Keluarga Ji memberi Hansen beberapa pilihan terpisah yang masing-masing membuatnya senang. Dia memutuskan untuk menerima 5% saham di Sky Teknologi. Tapi yang paling menarik perhatian Hansen adalah apa yang keluarga Qin persiapkan untuk ditawarkan kepadanya. Singkat cerita, Hansen ke tempat keluarga Qin. Hansen sudah memutuskan hadiah yang berbeda yang diberikan keluarga Qin, yaitu batu mentah jet steel. Di sana, Hansen disambut seseorang dari keluarga Qin. Dia menjelaskan bahwa batu mentah jet steel adalah batu mentah terbaik, memberikan konsentrasi 90% jet steel. Mereka juga lebih besar dari batu mentah jet steel biasa dan mereka bisa digiling menjadi sesuatu yang sederhana. Saat Hansen melihat batu mentah jet steel, pikirannya beralih ke panah merak. Jet steel paling panjang 1 kaki dan setebal jari. Mereka terlalu tipis untuk dibuat menjadi pisau dan terlalu sulit untuk diasah. Hansen berpikir dia hanya perlu menggiling batu mentah untuk membuat anak panah yang bagus. Karena itu, mereka akan menjadi hadiah yang sangat berguna untuk diterima Hansen. Ketika Hansen memilih batu mentah jet steel, keluarga Qin juga berjanji akan membantunya dalam pembuatan anak panah. Karena menggiling batu mentah jet steel adalah pekerjaan yang sangat rumit. Butuh waktu lama untuk menyelesaikan prosesnya dan sebagai hasilnya perlu beberapa saat sebelum Hansen menerima anak panahnya. Keluarga Qin memperkirakan dalam waktu sekitar setengah bulan. Mereka akan menyelesaikan pekerjaan pada 2 anak panah. Jadi keluarga Qin akan memberinya 2 anak panah setiap bulan. Hansen mengerti itu karena batu mentah jet steel sangat keras. Itu tidak reaktif terhadap panas, jadi tidak bisa dicairkan. Itu hanya bisa dihancurkan perlahan dalam waktu lama. Hansen sangat mengantisipasi hari di mana dia akan menerima anak panah jet steel pertamanya. Mereka memiliki 90% konsentrasi jet steel dan ketangguhan mereka tidak diragukan lagi akan lebih baik daripada bulu gagak.
Perbedaan paling penting antara dua jenis anak panah yang akan dimiliki Hansen adalah bahwa dia tidak dapat membawa anak panah bulu gagak keluar dari tempat perlindungan. Sedangkan anak panah Jetstream dapat dibawa kemana-mana. Hansen pun menyerahkan semuanya kepada keluarga Ken dan pergi. Setelah itu, Hansen ke shelternya. Hansen melihat Su Xiaoqiao tengah mengintip. "Apa yang sedang kau lakukan?" ujar Hansen. Sontak membuatnya terkejut dan beralasan sedang ingin melihat rubah perak imut. Lalu dia lanjut berkata, "Abang Sen, apakah kamu mendaftar untuk pertarungan suci?" "Tidak, itu akan membuang-buang waktu," jawab Hansen sambil tersenyum. "Kenapa tidak? Kamu harus mencobanya. Abang Sen memiliki hewan peliharaan yang super kuat. Ada kemungkinan Abang Sen akan mencapai peringkat di 10 putra dewa dan membuat umat manusia bangga. Hewan peliharaanku memang kuat, tetapi jika aku menghadapi lawan yang lebih kuat dariku, aku akan dihabisi. Aku akan mati. Kenapa aku harus repot?" ungkap Hansen. "Aku pikir Abang Sen ada benarnya juga, tetapi jika kamu tidak ikut bertanding di pertempuran suci atau dewa ini, secara praktis dijamin bahwa umat manusia sekali lagi akan gagal dan tidak memiliki kesempatan untuk mengamankan satu posisi pun. Sudah 1 abad dan sepanjang waktu itu 10 berseputra dewa adalah roh. Ini memalukan pada titik ini," ungkap Su Xiaoqiao. "Begitulah seharusnya, kecuali kami dapat memaksimalkan poin Super God Geno kami. Kami akan terus tidak dapat bersaing dengan mereka," ujar Hansen. "Itu sulit. Kau tahu, esensi kehidupan Geno telah ditemukan di suaka dewa pertama, tetapi mereka tidak dapat mempelajari cara menyerapnya. Hal yang sama juga terjadi di tempat suaka dewa kedua. Ketika kita benar-benar dapat mulai mendapatkan poin Super God Geno, masih banyak yang belum kita ketahui saat ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Aku ingin menjadi yang melampaui secepat yang ku bisa," ungkap Hansen. Abang Sen memiliki keberuntungan yang paling luar biasa, memiliki hewan peliharaan seperti itu. Kau tahu hewan peliharaan? Hewan peliharaan hanyalah hewan peliharaan. Jika tuannya terlalu lemah, akan berbahaya untuk berburu bis Super God terlepas dari kekuatan individu hewan, ungkap Hansen. Lalu Hansen berpikir bahwa dirinya akan mendaftar sebagai koin emas bigat dan dia hanya perlu memamerkan kekuatannya. Dan orang-orang lain akan percaya bahwa koin emas bigat adalah satu-satunya orang dengan poin Super God Geno. Itu pasti akan menghilangkan berita panas tentang Hansen. Tapi masih ada waktu sebelum pertandingan suci dimulai. Jadi Hansen menggunakan waktu ini untuk mencari bis Super God generasi kedua. Lalu Su Xiaoqiao memberitahukan bahwa ada seseorang Apple membuat postingan. Dikatakan dia bertemu dengan bis Super God generasi kedua. Setelah memberikan informasi itu, Su Xiaoqiao izin untuk pergi. Hansen pun berpikir tentang informasi yang baru dia dapatkan. Bis Super God itu tinggal di suatu tempat di Gunung Iblis. Itu tidak terlalu jauh dari lokasinya saat ini. Jadi Hansen memutuskan untuk memeriksanya. Jika itu adalah bis Super God generasi kedua yang solo, sekarang adalah kesempatannya.